Eh, untuk semua peserta diharapkan menyalakan kamera ya. Bagaimana Kak? Sudah siap belum untuk di SS? Boleh, saya coba share ya. Oke. Udah muncul belum? Sudah Kak? Ukurannya gimana? Kecil? Kelihatan nggak? Iya Kak, kecil. Kecil ya. Mungkin bisa full screen. Baik Kak, sudah. Udah ya. Oke. Ya. Sebelumnya mohon maaf saya menggunakan masker karena sedang berada di luar rumah, jadi harus menggunakan protokol kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama pada agenda pada pagi hari ini. Tabik pun. Ya pun. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Novia Ristiani, saya mahasiswa Universitas Lampung dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjadi moderator dari awal hingga akhir acara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu dosen yang mungkin sudah hadir pada kegiatan pagi hari ini dan juga para peserta yang sudah hadir pada kegiatan pagi hari ini. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Fordika kita yaitu Kak Yonanda Pratama. Kepada Kak Yonanda dipersilakan. Cek. Apakah suaranya terdengar? Terdengar. Dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kak Mihdatul Usra selaku pemateri kita pada pagi hari ini dalam acara Entrepreneur Meeting yang diselenggarakan oleh Fordika FP Unila. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, sehat, taufik, inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di dalam ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kedua kalinya, sholawat dan salam marilah kita sanjung agungkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata
untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini. Jadi pada pagi hari ini Pordika FKIP Universitas Lampung mengadakan entrepreneur meeting dengan tema menumbuhkan jiwa entrepreneur muda yang kreatif di masa pandemi. Kegiatan ini dilaksanakan atau dicanangkan oleh teman-teman dari bidang dana dan usaha Pordika FKIP Universitas Lampung dengan tujuan untuk seperti sesuai temanya, yaitu menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneur muda. Jadi sebagai mahasiswa juga kita harus mengetahui nih tips-tips bagaimana menjadi entrepreneur muda. Terlebih lagi sekarang kita dihadapkan pada pandemi yang belum berkesudahan hingga saat ini, sehingga kita dituntut untuk kreatif dalam mengembangkan wirausaha, dalam mengembangkan suatu usaha, karena terbatasnya mobilitas atau pergerakan kita yang dikarenakan pandemi COVID-19. Kedua kalinya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Mihdatul Usroh yang telah berkenan untuk menjadi pemateri kita pada kegiatan yang pagi menjelang siang ini. Ya, ternyata kakak ini juga dari Pringsewu ya. Saya juga dari Pringsewu nih Kak. Salam kenal Kak. Oke, selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dari bidang dana dan usaha serta tim panitia yang sudah bersedia melaksanakan kegiatan bermanfaat ini. Tentunya bermanfaat bagi kita masing-masing dan bermanfaat bagi semua yang hadir. Jadi saya mohon mari kita ikuti kegiatannya dengan baik. Silahkan catat poin-poin yang penting yang diberikan oleh pemateri nanti dan tanyakan apa yang ingin ditanyakan kepada pemateri yang tentunya sudah lebih memahami tentang kewirausahaan atau bagaimana berkreativitas di bidang wirausaha di kala pandemi COVID-19 ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yonanda atas sambutannya. Nah, tema kita pada kegiatan pagi menjelang siang ini yaitu menumbuhkan jiwa entrepreneur muda yang kreatif di masa pandemi. Sudah kita ketahui bahwasannya masa pandemi berdampak pada perekonomian di seluruh negara dunia, termasuk di Indonesia. Sebagai anak muda, kita diminta untuk lebih mandiri, mampu bersaing dalam dunia entrepreneur untuk menjadi anak muda yang kreatif dan juga inovatif. Untuk mengembangkan bisnis-bisnis yang kreatif di masa pandemi seperti saat ini. Sebelumnya nih, ada yang tahu nggak sih entrepreneur itu apa? Mungkin yang tahu bisa menjawab ya, menyalakan mikrofonnya. Tidak ada yang tahu? Oh ya, sudah. Entrepreneur yaitu orang yang melakukan wirausaha. Nah, bagaimana sih berentrpreneurship di masa pandemi yang seperti saat ini? Karena kan pastinya akan banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi di masa pandemi seperti saat ini. Nah, untuk itu lebih jelasnya lagi langsung saja nih ke acara yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh pemateri yang hebat dan juga kece pastinya, yaitu Kak Mihdatul Usroh. Beliau seorang entrepreneur muda yang sukses sekaligus CEO dan founder dari Banahot, yaitu bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Mungkin tak perlu lama-lama lagi ya, langsung aja kita ke pemateri yang diisi oleh Kak Mihdatul. Untuk Kak Mihdatul disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari Pordika Unila ya. Ini di bidang dana dan usaha.
Pagi ini semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh rasa syukur, di mana saat ini sehat adalah hal yang sangat berharga. Banyak orang-orang di luar sana yang sangat menginginkan untuk sehat, untuk bisa bernafas lega, untuk bisa menikmati setiap aktivitas-aktivitas yang dijalankan. Di sini saya bahagia sekali bisa bertemu dengan teman-teman dari Fordika Unila. Saya sendiri adalah alumni juga dari Universitas Lampung. Saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Saya alumni di tahun 2019. Ya, jadi saya wisuda di 2019. Saya sendiri adalah angkatan 2015. Jadi kita satu alma mater ya. Di sini udah beberapa ya yang on cam ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Fordika Unila yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk berbagi cerita dan juga pengalaman ya, apa saja, bagaimana untuk menjadi seorang entrepreneur. Ya, di sini saya Midatul Usro, saya adalah CEO dan founder dari Ilmuwan Snack. Jadi Ilmuwan Snack di sini memiliki 3 produk, yaitu ada Banamil, Banahot, dan juga ada varian yang Lumer. Selain itu, saat ini saya juga bekerja menjadi seorang center leader training di Cimory di area Pringsewu. Jadi tadi saudara Yonanda ya, yang dari Pringsewu ya? Pringsewu di mananya? Pagelaran Utara, Kak. Oh, Pagelaran Utara. Iya. Kalau di sini saya tinggal di Sidoarjo. Untuk materi kali ini mengenai bagaimana cara menumbuhkan jiwa entrepreneurship, saya lebih ke sharing-sharing, saya tidak akan menjelaskan mengenai teori-teori entrepreneur. Karena untuk menjadi seorang entrepreneur itu tentunya tidak hanya membutuhkan teori. Ya. Terlebih lagi teori kan sangat mudah nih kita cari. Misalnya tadi moderatornya menyebutkan apa itu entrepreneur. Kita tinggal searching aja di Google kan, nanti banyak tuh muncul. Teori entrepreneur, bagaimana menjadi seorang entrepreneur, atau juga kita bisa mendapatkan teori-teori itu di akun-akun Instagram ya. Teman-teman boleh tuh kalau yang udah penasaran tentang bisnis, follow akun-akun Instagram tentang bisnis. Seperti itu. Jadi saya akan lebih men-sharingkan mengenai pengalaman saya, proses saya, bagaimana saya bisa menjadi seorang entrepreneur. Jadi untuk menjadi seorang entrepreneurship itu saya mulai melakukannya itu di kelas 3 SD. Jadi saat kelas 3 SD itu saya sudah memberanikan diri ya untuk melakukan usaha, yaitu saya kalau ke sekolah itu biasanya membawa keripik, nah itu. Kemudian saya juga membuka kantin, jadi rumah saya itu kan, saya aslinya dari Pesawaran. Rumah saya itu sebelahan dengan SD. Nah, sebelahan dengan SD itu saya berinisiatif untuk membuka kantin sambil sekolah. Gitu. Jadi saya benar-benar menjalankan itu sendiri. Orang tua saya kan bertani. Jadi saat jam istirahat, saya keluarin nih jualan, ada gorengan, ada es gitu ya. Saya keluarin, nanti kalau saya masuk, saya masukin lagi. Untuk melakukan entrepreneur sudah saya mulai kelas 3 SD. Kemudian di kelas 5 SD sendiri udah saya fokus untuk belajar ya. Kemudian di SMP dan SMA, saya sama sekali tidak melakukan entrepreneur. Saya fokus untuk mengembangkan prestasi. Di sini saya mau nanya nih ke teman-teman yang sudah memiliki usaha, boleh dong sebutkan nama dan usahanya. Ya, siapa nih teman-teman yang punya usaha? Saya Kak, kebetulan. Oh, oke, usahanya apa? Usahanya makanan Kak. Apa itu? Jualan sebenarnya macam-macam, cuman
Cuman untuk sekarang mungkin ya saya jualan seblak gitu, makanan sih. Udah berapa lama? Sudah dari 2017 Kak, waktu itu masih SMA. Wah, bagus banget nih. Ya kan, udah memiliki jiwa entrepreneur dari SMA, ya kan. Nah, jadi kalau saya waktu SD tadi itu saya udah coba kan jualan, SMP SMA saya justru tidak pernah jualan sama sekali. Jadi saya SMA itu justru fokus untuk mencapai prestasi, karena guru saya itu bilang gini, kalau mau bisa kuliah itu harus banyak prestasi. Jadi saya sangat termotivasi karena saya harus kuliah dan saya harus mendapatkan beasiswa, seperti itu kan. Jadi waktu SMA saya fokusnya mengejar prestasi, ada beberapa perlombaan yang saya juarai. Yang pertama adalah 2 tahun berturut-turut ya, kelas 1 SMA dan kelas 2 SMA itu saya menjuarai Olimpiade Sains Nasional di tingkat kabupaten, setidaknya udah masuk provinsi lah ya. Kemudian di kelas 3 SMA, di saat teman-teman lagi fokus nih mau ujian nasional ya, kalau dulu kan ada ya, kalau sekarang sepertinya udah nggak ada kan. Jadi itu saat persiapan ujian nasional itu di bulan Februari, justru saya malah persiapan lomba. Gitu. Saya mengikuti lomba penelitian karya ilmiah di FKIP Biologi, dan itu saya mendapatkan juara 1 se-Sumbaksel. Dari situlah proses yang saya lewati. Kemudian akhirnya dari situ saya bisa mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Universitas Lampung. Selanjutnya, ternyata jiwa entrepreneur saya itu akhirnya muncul kembali ketika saya berkuliah. Salah satu faktornya adalah terdesak keadaan, pastinya kan. Jadi untuk menjadi seorang entrepreneur ini kan biasanya salah satu faktornya adalah terdesak oleh keadaan. Nah ya. Oke. Sebentar ya, ini tidak bisa di next. Oke, nah, udah ganti ya slide-nya ya? Sudah, Kak. Oke. Nah, disinilah jiwa entrepreneur saya akhirnya muncul kembali setelah cukup lama ya saya tidak melakukan lagi punya usaha, tidak melakukan lagi namanya entrepreneur. Kemudian di tahun 2018 saya akhirnya muncul lagi. Nah, di tahun 2018 ini yang membuat saya ingin memiliki usaha adalah saya ingin menambah uang jajan pastinya, mempunyai penghasilan seperti itu. Akhirnya saya berusaha untuk mencari ide kira-kira apa ya produk yang mudah saya jual dan peminatnya juga banyak. Akhirnya di tahun 2018 itu saya ingat sekali, jadi di tahun 2018 pada saat momen akan Lebaran, saya berpikir bahwa oh iya teman-teman ini kalau pulang kampung mudik kan pasti cari oleh-oleh nih. Tetapi kan tahu ya kalau mahasiswa itu terbatas banget dengan budget ya gitu. Jadi misalnya mau beli oleh-oleh harga 50.000 itu aja udah cukup berat. Padahal mereka sangat ingin ketika pulang mudik itu bisa bawa oleh-oleh. Nah di situ saya oh ternyata ada peluang nih gitu. Nah ini saya menciptakan produk ICIP. ICIP ini adalah basreng Lampung. Jadi teman-teman dulu di tahun 2018 basreng ini pernah saya masukkan di Kopma. Ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin ada yang tahu, mungkin ada juga yang belum tahu ya. Jadi kalau ada ICIP di Kopma dulu itu tahun 2018 itu adalah produk saya. Karena adanya peluang untuk oleh-oleh, akhirnya saya membuat parsel Lebaran, di mana satu parselnya ini hanya saya hargai 25.000. Jadi sangat-sangat terjangkau untuk mahasiswa bisa
dengan bahagia membawa pulang oleh-oleh seperti itu. Di tahun 2018 ini saya jalani usaha ini sembari dengan fokus kuliah dan juga organisasi. Organisasi saya fokus di himpunan. Saya masuknya, tetapi meskipun saya memiliki jiwa entrepreneur, tetapi di himpunan saya justru masuk di bidang seminar dan diskusi. Padahal saya sembari punya usaha ya. Di tahun 2018, kemudian sambil kuliah, ternyata peminat ICIP cukup banyak untuk pengiriman itu bahkan ke Jakarta, ke Bogor gitu ya, lewat teman ke teman. Akhirnya saya memutuskan untuk ICIP ini karena banyak peminatnya, jadi saya membuat kemasannya menjadi lebih baik. Ini contoh kemasan yang sudah saya rubah untuk menyempurnakan kemasan sebelumnya. Nah, kendalanya nih biasanya kalau berbisnis sambil kuliah itu lumayan sulit membagi waktu. Jadi usaha ICIP ini terpaksa saya off dulu nih gitu. Itu karena saya harus melakukan KKN dan juga magang. Gitu. Jadi padahal udah banyak minatnya. Jadi buat teman-teman yang punya usaha, sebaiknya itu memiliki tim bisnis. Karena ini usaha kan saya jalanin sendiri. Jadi kalau sayanya sakit ya usahanya off. Gitu. Kemudian kalau sayanya KKN, sayanya magang, sayanya banyak ujian, ya produknya nggak ada. Gitu. Ini saya jalani di tahun 2018. Kemudian di tahun selanjutnya, di tahun 2019 setelah saya selesai magang pada saat itu, saya mau menjual ICIP kembali, itu terkendala bahan baku. Karena bakso yang saya gunakan di produk ICIP, itu saya belinya bakso yang udah kemasan dari pabrik. Nah, ketika udah lama nih kan saya nggak produksi lagi, kemudian setelah magang saya mau mulai lagi, ternyata baksonya udah nggak ada di pasaran. Gitu. Cukup sulit, akhirnya meskipun masih banyak peminatnya, itu terpaksa saya berhentikan usaha ICIP-nya. Kemudian di tahun 2019, ini saya melakukan mencoba usaha dengan produk terbaru lagi, yaitu topoki atau taiboki ya, saya kurang paham nama aslinya. Itu pokoknya yang lagi viral lah ya, untuk masalah drakor, saya coba usaha topoki ini, sembari saya melakukan skripsi. Gitu. Jadi saya mulai di awal-awal 2019 untuk usaha ini. Jadi topoki ini sebenarnya mudah banget ya. Kalau kita kan mahasiswa itu punya teman-teman banyak nih, jadi nanti jaringan pemasarannya akan lebih mudah. Dari teman ke teman minta promosiin gitu kan. Nah, ini untuk yang topoki. Kemudian ada juga sate bakso gitu. Nah, sate bakso ini saya menggunakan strategi, jadi ada teman-teman saya yang di jurusan lain, ya kan, yang mau berminat untuk usaha tanpa modal, jadi setiap pagi saya nganterin bakso ke kosannya. Kemudian nanti kalau sore saya ngambil uangnya gitu. Biasanya kalau baksonya masih sisa itu biasanya saya suruh habiskan aja untuk dimakan gitu. Selain itu juga karena saya ingin memiliki produk yang keren, ya kan, saya mencoba lagi, trial lagi, percobaan lagi untuk membuat produk Sarola. Jadi Sarola ini adalah sale pisang, kemudian digulung dengan lumpia, kemudian digoreng, kemudian dibalur dengan coklat, berbagai varian rasa coklat. Nah, di tahun 2019 ini, ya kemudian beberapa usaha ini ternyata tidak bisa bertahan lama. Itu tadi karena ternyata memang sangat dibutuhkan banyak tim. Karena ini saya masih menjalaninya sendiri, sehingga saya kewalahan nih untuk bagi waktu, skripsi, dan juga menjalani usaha. Selain itu juga tiba-tiba usaha dari Sarola ini, salenya tiba-tiba nggak ada. Waktu itu musim hujan, jadi produksi sale itu tidak ada.
sehingga terpaksa lagi itu harus saya berhentikan usahanya. Seperti itu. Kemudian setelah 2019, akhirnya karena semua usaha saya itu off ya, semua usaha saya off, saya akhirnya memutuskan untuk fokus skripsi dulu. Karena menurut saya, sepertinya saya sangat sulit nih membagi waktu skripsi ketika sudah mulai penelitian, ya kan. Di situ saya udah mulai memakan waktu yang cukup, harus fokus gitu kan untuk skripsi. Akhirnya bisnis saya offin dulu, saya fokus skripsi, alhamdulillah skripsi berjalan cukup lancar ya. Jadi setelah saya wisuda, baru saya memulai kembali usaha. Nah, setelah saya wisuda di bulan Juli 2019. Di situ saya kan masih menggebu-gebu, pokoknya saya mau menjadi seorang entrepreneur seperti itu. Jadi saya nggak seperti teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain kan udah mulai cari info kerja, gitu, ada loker. Kalau saya nggak, pokoknya saya harus tetap menjadi seorang entrepreneur seperti itu kan. Nah, di sini di 2019, setelah wisuda akhirnya saya memulai usaha cireng salju. Di sini ada nggak teman-teman yang pernah dengar cireng salju? Pernah, Kak. Pernah ya. Nah, jadi akhirnya saya fokus nih di cireng salju itu dari akhir 2019 sampai di awal 2020 ya, cireng salju. Cireng salju ini saya memiliki tim. Saya sendiri sudah wisuda, sedangkan 2 orang tim itu masih kuliah. Nah, dari beberapa usaha yang sudah saya jalankan tadi, pasti teman-teman pada nggak nyangka nih, dari produk yang sangat bagus ya, semuanya itu saya lakukan di kosan. Jadi kalau ada teman saya ke kosan itu udah pusing banget melihat bahan baku di mana-mana, seperti itu ya. Di sini kita lihat bahwa untuk kita memulai usaha itu kita nggak harus bermodal besar gitu. Yang penting kita punya tekad dan kemauan yang kuat. Akhirnya cireng salju mengikuti lomba Begawi Karir ya di Unila waktu itu dan berhasil mendapatkan terbaik 1. Yang kemudian ini waktu itu lolos pendanaan KBMI. Ya. Jadi kalau teman-teman boleh cari tahu KBMI di CCED Unila, kemudian bisa nanti kan ada perlombaannya. Ketika sudah mendapatkan juara nih seperti cireng salju, dilombakan lagi ke tahap nasional. Jadi waktu itu ke tahap nasionalnya itu di Batam. Tapi untuk di Batam cireng salju masih belum maksimal sehingga cireng salju belum bisa juara. Nah, setelah usaha cireng salju saya jalani di akhir 2019 dan di awal 2020, kemudian terjadi huru-hara. Huru-hara apa sih? Jadi karena saya udah selesai wisuda, sedangkan tim saya itu masih kuliah, akhirnya tim saya ini tidak bisa fokus, gitu kan. Akhirnya tim saya memutuskan untuk resign ya, untuk keluar dari tim. Sedangkan cireng salju ini adalah usaha yang kita mulai bersama. Jadi artinya ketika timnya bubar, berarti usahanya juga harus bubar. Tidak ada satu orang, tidak ada salah satunya yang menjalankannya seperti itu. Karena itu adalah sudah kesepakatan kami di awal. Jadi cireng salju ternyata harus berhenti lagi. Nah, kemudian setelah cireng salju berhenti di tahun 2020 awal itu saya pusing kan. Ini gimana? Saya mau cari kerja, saya belum mau kerja seperti itu. Tetapi usaha juga semuanya yang saya jalani kok nggak ada yang maksimal gitu. Rata-rata berhenti di tengah prosesnya. Kemudian akhirnya awal 2020 waktu itu awal pandemi, ya kan, 2020 awal pandemi, itu saya memutuskan untuk balik kampung. Saya memutuskan untuk pulang ke rumah aja deh. Saya coba usaha yang saya mulai dari rumah nih, apa nih kira-kira gitu. Nah, saya mulai usaha keripik. Karena memang kalau di pedesaan kan mencari pisang itu sangat banyak ya, sangat mudah sekali. Bahkan harganya juga cukup rendah. Saya berpikir bahwa Lampung kan sangat terkenal nih akan keripik pisangnya.
artinya potensi pasarnya udah banyak banget gitu kan. Kita nggak perlu lagi nih memperkenalkan produk ini apa gitu. Ketika kita bilang keripik pisang Lampung, pasti orang udah, oh iya Lampung emang terkenal nih keenakan keripiknya gitu kan. Akhirnya saya membuat usaha keripik pisang. Pas saya balik kampung, wah langsung tuh omongan-omongan tetangga kan, gimana sih lulus kuliah malah jadi tukang keripik gitu kan. Akhirnya saya mendapatkan banyak cibiran-cibiran seperti itu. Saya mulai usaha keripik di rumah. Awalnya dengan menggunakan kemasan plastik biasa. Saya coba lagi jual ke teman-teman gitu kan, ke pelanggan konsumen-konsumen saya dari usaha-usaha saya sebelumnya, saya tawarkan keripik seperti itu. Hingga karena ternyata potensinya cukup baik, akhirnya saya langsung memberanikan diri jepret gitu kan. Udah nih, kayaknya keren nih, langsung saya ganti kemasan. Kemudian saya ganti kemasan. Nah, di sini ini ada nih Pak Bupati Pesawaran ya, Pak Dendi. Saat itu saya rutin mengikuti kegiatan Bajar untuk bisa terus mempromosikan produk saya menjadi ikon dari Pesawaran seperti itu. Jadi produk saya itu ada Banahot dan juga Banamil. Jadi Banahot itu adalah keripik pisang pedas, sedangkan Banamil itu adalah keripik pisang lapis lumer dan juga keripik pisang coklat. Di sini teman-teman bisa lihat, ini Bapak Gubernur kita, ya Bapak Gubernur kita. Waktu itu ada acara di karena rumah saya itu dekat dengan pantai ya. Kalau teman-teman tahu pantai Tanjung Putus, nah itu rumah saya nggak jauh tuh dari pantai. Jadi waktu itu ada acara di pantai, acara pesisir peresmian apa gitu ya. Jadi gubernurnya datang, saya manfaatin nih gitu kan untuk terus memperluas jangkauan dari pemasaran produknya. Jadi situ ada Pak Gubernur kan, langsung saya kenalkan produknya nih Pak gitu. Ini saya membuat produk ini asli saya buat di kampung gitu ya, saya buat di pedesaan. Sangat diberi apresiasi oleh beliau, sehingga saya terus semangat nih, oh saya pasti bisa nih, pasti usaha ini akan sukses nih, gitu kan. Sehingga dari tahun 2020 hingga saat ini usaha inilah yang masih saya jalankan seperti itu. Kemudian berkat usaha keripik ini yang berusaha saya konsisten untuk saya jalani, di tahun 2020 saya diundang untuk masuk Tribun Lampung. Jadi lumayan lah ya bisa masuk TV. Ya, jadi ini saya masuk ke Tribun Lampung untuk sharing-sharing mengenai bagaimana sih ketika kita untuk memulai usaha, terlebih lagi usaha itu coba kita jalani dari sosok kampung ya, dari desa seperti itu. Ini saya di tahun 2020, kemudian karena usaha saya ini sudah mulai banyak, kemudian usahanya juga untuk penjualannya sudah semakin luas, akhirnya saya nggak bisa nih kalau saya jalaninya sendiri. Saya khawatirnya karena belajar nih dari pengalaman masa lalu kan, khawatirnya nanti usaha saya berhenti lagi gitu kan kalau saya jalani sendiri, misalnya saya sakit atau saya ada urusan, usahanya ya pasti off gitu kan. Akhirnya saya membuat tim. Ini foto ketika kita peresmian membentuk tim, membentuk nama brand baru yaitu Ilmuwan Snack. Nah, kemudian pada saat kita melakukan peresmian, kita di sini juga sedikit berbagi kepada anak-anak di panti asuhan untuk memperkenalkan juga, untuk menumbuhkan juga mengenai bagaimana menjadi jiwa seorang entrepreneur. Nah, hal yang paling penting nih, setelah tadi saya cerita mengenai pengalaman-pengalaman saya dalam prosesnya menumbuhkan jiwa entrepreneurship, terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui bagaimana prosesnya untuk menjadi seorang entrepreneur. Yang pertama adalah
untuk menemukan ide. Nah, untuk menemukan ide ini, teman-teman nggak perlu bingung gitu. Jadi kadang nih, kalau kita mau usaha kira-kira jualan apa ya? Kadang kita mikirnya susah-susah nih. Tuh, oh saya harus jualan, misalnya nih, kayak misalnya mau jualan baju gitu kan. Sekarang kan kita nggak perlu susah nih ya, untuk jualan baju kita buat sendiri gitu kan. Sama aja nih untuk jualan produk-produk makanan, kuliner gitu. Kita bisa mulainya yaitu dengan kita menjadi seorang reseller. Tapi kalau misalnya teman-teman, enggak, saya mau pokoknya produknya adalah real buatan saya, mereknya pun benar-benar saya yang buat. Nah, di situ berarti kita harus bisa menemukan ide. Idenya bisa kita lihat dari mana? Kita lihat dari lingkungan sekitar. Misalnya, oh ya, misalnya nih ke pandemi, ya kan? Pandemi banyak orang di rumah, biasanya pengen ngemil-ngemil, ya kan? Berarti bisa nih kita mulai dengan usaha makanan ringan, seperti itu. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa memulai ide itu? Maka tahap selanjutnya adalah kita melakukan eksekusi. Nah, untuk eksekusi ini nih biasanya dari teman-teman bingung, tuh mana dulu nih yang harus saya lakukan. Jadi kalau misalnya nih teman-teman udah mencoba nih membuat ide-ide, misalnya dibuat nih rancangan, ada 10 ide. Misalnya saya mau jualan somai, saya mau jualan baju, saya mau jualan keripik, saya mau jualan apapun itu ya. Dari 10 itu kalian analisis, kemudian kira-kira mana nih yang benar-benar potensinya bagus gitu untuk bisa saya jalani. Kalian pilih satu nih, kalian coba langsung eksekusi. Nah, pada saat mau mengeksekusi, hal yang paling penting adalah kita harus benar-benar mengetahui apakah bahan baku tersebut ketersediaannya itu sangat mudah untuk kita dapatkan hingga jangka panjangnya. Seperti pengalaman saya tadi kan, saya mencoba jualan basreng, baksonya saya beli, ternyata udah terkenal, banyak peminatnya, baksonya hilang di pasaran. Nah, di situ mau nggak mau bisnisnya pasti off kan, gitu. Karena kalau mau buat baru nggak bisa gitu, pasti nanti berbeda rasanya. Kemudian seperti usaha dari sale pisang, itu harus kalian benar-benar cermati dari setiap prosesnya. Usaha sale pisang saya akhirnya terhentikan karena pada saat hujan, ya kan, dimana kalau misalnya lagi musim hujan itu kan benar-benar nggak ada cuaca panas ya, jadi sale pisang tidak bisa produksi seperti itu. Jadi ketika teman-teman mau mengeksekusi ide, itu perlu banget, penting banget untuk kalian tahu bahan baku saya ini ketersediaannya dalam jangka waktu yang lama itu bagaimana, apakah memang mencukupi atau tidak. Yang namanya kita memulai usaha itu kan pasti kita udah optimis. Oh, suatu saat pasti usaha saya ini bakal rame, bakal sukses, bakal produksi besar gitu kan. Jadi kalian harus pacu untuk ke sana gitu. Jangan kalian mau eksekusi, udah nggak apa-apa coba-coba aja. Kalian juga kan nggak bakal butuh banyak, jangan seperti itu. Itu artinya kalian tidak menginginkan usaha itu menjadi besar. Kemudian pada saat eksekusi, produk, tentunya yang paling penting juga adalah kalian harus memiliki perbedaan dengan produk lain. Gitu. Itu poin penting ketika produk kalian mau mendapatkan konsumen meskipun pesaingnya cukup banyak. Misalnya produk keripik saya. Jadi keripik ini kan di Lampung memang sudah banyak, tapi saya coba cari pembeda. Apa pembedanya? Ternyata saya coba beli banyak jenis merek keripik, saya cobain satu-satu. Yang pertama, keripik di Lampung ini biasanya tebel, ya kan? Teksturnya tebel, kemudian rasa coklatnya itu dominan sehingga sedikit pahit. Nah, dari situ saya berusaha mencari perbedaannya. Jadi saya coba percobaan, trial error, sehingga saya mendapatkan ide. Untuk Banamil itu saya menggunakan susu bubuk coklat. Jadi ketika orang nyobain, oh ini memang beda. Di situ hal yang poin penting ketika kita mengeksekusi sebuah bidang usaha. Kita harus berusaha mencari perbedaan produk kita dibandingkan yang lainnya itu apa. Nah, untuk mencari perbedaan ini banyak hal nih. Yang pertama, bisa dari produknya tadi, misalnya nih, kalau saya tadi kan ini keripik, berarti saya menggantinya dengan
coklat yang lain, yaitu saya ganti dengan susu bubuk. Selain itu juga, jadi kalau mengeksekusi ini mencari perbedaan itu harus yang benar-benar beda. Misalnya nih tadi ada Novia ya buat seblak, coba nih varian seblaknya rasa sayur gitu, atau varian seblaknya benar-benar yang punya varian pedasnya sampai level 50 seperti itu ya. Jadi gimana caranya benar-benar usaha kita itu memiliki usaha yang berbeda dibandingkan pesaing. Itu adalah salah satu strategi untuk kita bisa memenangkan konsumen. Kemudian selain dari produknya, kita bisa mengambil perbedaan dari pesaing, yaitu dengan cara strateginya. Strateginya seperti apa misalnya? Misalnya kalau jualan seblak, kita jualannya misalnya dari rumah kan. Nggak apa-apa dari rumah, tapi kita kasih promosi yang berbeda. Seperti apa? Misalnya dilakukan pada saat produksi kita menggunakan seblak itu cenderung pedas kan, jadi kita menggunakan baju atau konsep-konsep yang seperti apa, seperti itu. Jadi kita itu membuat hal yang benar-benar bisa menarik pelanggan kita. Pernah nggak sih kadang kita itu penasaran akan suatu usaha ya, karena misalnya tempatnya itu lucu gitu kan, atau kemasannya, atau ternyata produknya itu benar-benar beda gitu. Nah, di tingkat persaingan bisnis saat ini yang cukup tinggi itu kita harus benar-benar pintar mencari perbedaan dari usaha yang kita lakukan. Seperti itu ya, dalam mengeksekusi sebuah usaha yang akan kita lakukan. Kemudian setelah kita eksekusi di berjalannya waktu, tentu kita terus melakukan evaluasi. Kita melakukan evaluasi dari produknya ataupun dari jaringan distribusi dan juga dari sistem promosinya. Nah, pada saat melakukan evaluasi ini, tentunya kita harus mengamati juga. Kita usaha itu kan terus bertumbuh. Jadi kita harus fleksibel juga dengan perubahan yang ada. Jadi misalnya kita udah tahu konsumen itu sekarang sukanya seblak itu yang ada seafoodnya atau yang seperti apa gitu kan. Kita tetap nih, saya tidak mau mengikuti perubahan. Itu bisa-bisa nanti kita akan terkalahkan oleh pesaing. Jadi pada saat evaluasi ini banyak hal yang perlu dilakukan, yaitu yang terkait dengan produknya. Kita harus terus mengikuti pertumbuhan, perkembangan yang sangat cepat ini, yang lagi viral apa nih, seperti itu. Kemudian untuk sistem promosinya juga. Untuk sistem promosinya ini, kita bisa, untuk sistem promosi ini kan kita sekarang bisa lewat video-video TikTok, kemudian Instagram. Nah, untuk promosi ini, saat ini konsumen itu lebih cenderung menyukai behind the scene, ya kan, gitu. Jadi kadang kita tuh bosen gitu kan, ngelihat promosi yang cuma nempel produk gitu. Yuk order, nah itu kadang kita bosen gitu. Nah tapi lebih baiknya lagi itu kita buat video gimana sih waktu buatnya. Apalagi kan pandemi sekarang nih, kita tunjukin nih ke konsumen, ini saya pembuatan produksinya tuh benar-benar bersih, higienis, kemudian menggunakan bahan-bahan yang segar. Itu menurut saya akan lebih memberikan perhatian kepada konsumen nantinya. Selain itu juga ketika evaluasi ini, kita juga harus mengikuti tren yang ada, ya kan? Kalau misalnya nih seblak biasanya diwadahinya plastik, sedangkan kadang kalau itu kan berarti tidak ada mereknya nih, ya kan? Diwadahin plastik, nggak ada mereknya, jadi kita harus membuat merek itu. Nah, pembuatan nama brand inilah yang sangat-sangat penting. Jadi dari awal saya buat usaha, itu memang saya selalu memberikan nama produk, nama brandnya. Tadi seperti yang usaha sate bakso tadi ya, yang saya jual di kotak-kotak, itu saya kasih nama produknya itu namanya bakso juara. Nama produk itu adalah hal yang sangat penting. Jadi ketika teman-teman misalnya ada yang mau beli, itu beli di mana? Nggak tahu, saya tadi beli di sana. Jadi kan kalau misalkan udah ada nama produknya kan dia punya identitas sendiri. Jadi di evaluasi ini nama produk menjadi hal yang sangat penting ketika kita menjalankan usaha. Nama produk sendiri pemilihannya itu bisa dilakukan seunik mungkin dan sekreativitas mungkin, tetapi dengan kita tetap mempertimbangkan. Terdapat beberapa hal nih untuk penamaan nama produk yang dilarang. Yang pertama dia mengandung unsur asusila ya.
Kemudian misalnya nih ada nama produk mie apa ya? Mie setan, ya kan? Atau mie pocong gitu. Itu mungkin secara viral itu diperbolehkan, tetapi jika nama-nama tersebut akan kita daftarkan legalitasnya itu tidak diperbolehkan, seperti itu. Jadi usahakan mencari nama memang harus beda dan unik, tetapi kita juga harus tetap mempertimbangkan kira-kira cocok enggak, kira-kira pantas enggak nama ini, gitu ya. Jadi berikut ini adalah untuk menjadi seorang entrepreneur, tahapannya tadi ya sudah saya jelaskan, kita mencari idenya, kemudian mengeksekusi dan mengevaluasinya. Poin penting nih dari menjadi seorang entrepreneur adalah jangan menganggap semua usaha adalah gunung emas. Biasanya nih kita udah punya usaha nih, misalnya kayak Mbak Nufia nih, kita udah punya usaha seblak. Terus ngeliat temen kan, ternyata temen kok usaha kopi laris ya. Ah saya mau coba tambah varian kopi. Gitu. Terus misalnya ngeliat temen punya usaha sambil usaha jualan baju, ternyata laris juga, saya coba juga. Biasanya penyakitnya seorang entrepreneur yang masih awal-awal selalu menganggap bahwa semua usaha adalah gunung emas. Semua usaha itu bagus gitu kan, semua usaha itu ternyata sukses. Ternyata hal itu justru membuat kita jadi nggak fokus di usaha yang kita jalani. Daripada kita terus-terusan coba sana, coba sini, mendingan kita fokus di satu usaha, kita benar-benar melakukan eksekusinya dengan baik dan kita melakukan evaluasi terus mengikuti perkembangan yang ada supaya usaha kita tetap berjalan bahkan terus bertumbuh untuk sukses seperti itu. Ya, sekian aja yang bisa saya sharing ke teman-teman ya, ke teman-teman Pordika Unila. Untuk selanjutnya saya nanti akan persilakan teman-teman banyak nanya apapun itu kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak. Wah, sangat menginspirasi sekali nih cerita dari awal mulai berbisnis ini bagaimana. Semoga bisa dicontoh ya untuk para peserta lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin sesi tanya jawab nih. Sesi tanya jawab 3 penanya saja ya. Yang bagi yang ingin bertanya silakan untuk mengajukan raise hand di ruang Zoom-nya masing-masing. Dan kemudian nyalakan kamera beserta mikrofonnya. Mungkin bisa dari sekarang yang ingin bertanya dipersilahkan. Oh, baik, sudah ada nih. Dari mungkin Eva Elista dahulu nih. Pada saudari Eva, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Eva Elista. Di sini saya ingin bertanya, kalau saya lihat dari artikel-artikel yang ada di Google nih, mengenai Kak Midatul ini, dan juga produk yang kakak jual itu sudah bisa meraup keuntungan yang cukup besar. Nah, mungkin kakak bisa berbagi tips dan trik untuk kita bagaimana rahasia kakak dapat menjalankan bisnis ini di usia kakak yang masih muda. Dan tolong masih rahasia dalam menjalankan bisnis ini pada saat pandemi seperti ini bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk Kak Mida mungkin bisa menjawabnya ya Kak. Oke. Jadi tadi ya terima kasih ya pertanyaannya. Tadi siapa yang nanya ya? Eva, Kak. Eva ya? Kok udah nggak on cam lagi ya? Nah, on cam, jadi, on cam ya? Oke, mungkin belum muncul ya. Nah, ya, ada. Jadi ya, untuk strateginya kita bisa menghasilkan omset yang cukup besar, itu kita gunakan strategi. Jadi strategi dalam pemasaran itu kan banyak kali. Yang pertama, kita jaringan distribusinya itu bisa dengan kita suplai ke toko-toko. Yang kedua, itu bisa juga kita menggunakan jaringan distribusinya distributor dan reseller. Jadi seperti ini perumpamaannya. Yang pertama adalah kita memiliki 1 orang distributor, ya kan? 1 orang distributor misalnya menghasilkan omset bisa menjual produk itu 1 bulannya 500 piece, ya kan? Dari
satu distributor bisa menjual 500 pieces ini kan karena dia dibantu oleh 5 orang reseller. Jadi satu bulan satu orang reseller menjual 100 pieces. Jadi ketika kita menargetkan satu bulan itu untuk bisa menjual misalkan 5.000 produk, berarti kita harus mencari distributornya 5 orang. Seperti itu. Jadi strategi yang cukup mudah ketika kita mau menaikkan omset adalah dengan jaringan distributor dan juga jaringan reseller. Seperti itu ya Eva ya. Kemudian tadi yang kedua, gimana sih kita bisa bertahan ya, bisa terus berkembang bisnisnya di kala pandemi ini, yaitu dengan cara kita terus aktif melakukan promosi. Selain itu juga memang di saat pandemi ini pastinya semuanya terkena dampaknya, tapi kita bisa menggunakan beberapa cara. Misalnya adalah tadi kita menambah reseller-reseller kita, kemudian lebih dekat ke konsumen-konsumen. Menambah reseller ini misalnya untuk di Jakarta kita baru punya 2 reseller, kita bisa nih cari lagi reseller lainnya. Gimana caranya kita bisa mendapatkan reseller dari Jakarta nih Kak, gitu. Sedangkan kan kita jualannya di sini gitu kan, gimana caranya kita bisa dapetin channel gitu kan. Jadi salah caranya yang pertama yaitu ini strict banget sih gitu. Jadi saya tuh follow misalnya akun apa ya, kalau di Jakarta itu misalnya tentang informasi-informasi Jakarta gitu kan, seputar Jakarta atau apa gitu. Kemudian kita lihat nih orang-orangnya gitu. Kita lihat orang-orangnya, kita follow lah orang-orang Jakarta, kemudian nanti kita DM, kita tawarin nih Kak, hai Kak gitu. Saya dari Ilmuwan Snack. Di sini saya memiliki produk keripik pisang Lampung. Kita sedang mencari reseller dengan keuntungan yang akan didapat bla 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 seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan database dari Instagram. Atau ketika kita bisa kita berani untuk bermodal ya. Jadi kita bisa ngiklan di Facebook gitu. Kita bisa ngiklan di Facebook, kemudian juga bisa endorse di Instagram seperti itu. Itu adalah salah satu trik banget untuk kita bisa bertahan di pandemi adalah kita harus meningkatkan promosinya seperti itu. Baik, bagaimana Eva udah terbongkar ya rahasia dari Kamidah nih. Tadi kan diminta rahasia, mungkin sekarang bukan rahasia lagi, udah informasi umum. Untuk selanjutnya, bagaimana Eva? Apakah sudah jelas? Sudah jelas Kak, terima kasih. Ya, baik, sama-sama. Oke, untuk penanya yang kedua yang ingin bertanya disilahkan. Mungkin untuk saudari Realiza Ayuning Tias. Dipersilakan untuk Realiza. Baik, terima kasih kepada moderator. Liza mau tanya nih Kak, pada saat awal memulai bisnis, bagaimana cara Kakak membaca peluang pasar pada saat itu, hingga muncul ide untuk mulai berjualan banahot? Selain itu, pada saat ini kan seperti yang kita ketahui, banyak sekali produk makanan yang diperjualbelikan, bahkan banyak produk yang hampir serupa. Bagaimana strategi yang Kakak ambil agar banahot dapat terus bersinar dan mengalahkan pesaing-pesaingnya? Hitung-hitung tips untuk kita nih, entrepreneur muda. Mungkin silakan Kamida untuk menjawabnya. Hampir sama nih Kak. Pertanyaannya, tips-tipsnya dan strateginya. Oke, terima kasih ya untuk Realiza ya. Sekarang semester berapa? Baru jalan mau OTW semester 3, Kak. Masih baru banget ya. Oke, semangat ya kuliah online-nya. Nah, untuk tips-tipsnya nih, yang tadi seperti saya jelaskan ya, kita melihat potensi peluang pasar itu kita lihat dari lingkungan yang terdekat kita dulu. Gitu. Jadi kita nggak usah berpikir, saya mau buat makanan yang sepertinya ribet banget ya, atau yang bahan-bahannya juga susah, belum dikenal, seperti itu. Jadi kita mulai dari yang terdekat kita aja dulu. Kita mikir, orang kan suka makanan nih, gitu ya. Karena kan saya pengalamannya semua bisnis yang saya jalan itu adalah makanan. Orang kan suka makanannya, gitu. Kemudian orang tuh suka ngemil, itu, dan untuk konsumen juga kan ada yang suka pedas, ada juga yang suka manis. Gitu.
Jadi kita bisa mulai evaluasi, kita bisa mulai analisis dari hal itu. Jadi banyak orang yang suka nyemilnya itu bisa pedas, bisa juga manis. Nah, itu kita tinggal eksekusi nih. Kira-kira yang mudah saya dapatkan bahan bakunya apa? Yang terdekat saya apa nih? Yang kira-kira proses produksinya juga tidak terlalu rumit. Terlebih lagi kan terlebih lagi kan teman-teman masih mahasiswa kan, jadi harus bisa membagi waktu. Gitu. Nah, kemudian tadi langsung dieksekusi dari ide yang udah terpikirkan. Jangan banyak pertimbangan. Pokoknya ketika punya ide langsung nih cari eksekusi. Yang terpentingnya adalah harus memiliki perbedaan seperti Banahop, ya kan? Selama ini keripik pisang di Lampung itu kan cenderung yang manis-manis, ya kan? Dari rasa durian, rasa coklat, kemudian rasa melon, seperti itu. Akhirnya saya berpikir bahwa sepertinya belum ada keripik pisang yang memiliki level pedas. Saya terinspirasi dari mana? Saya terinspirasi dari basreng. Basreng kan sudah terkenal nih dengan memiliki level pedas. Gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang bingung cari ide, kita gunain aja jurus jitunya adalah ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kalian searching aja di YouTube, bisnis cemilan, kemudian cemilan apa-apa gitu. Dari situ kalian amati, oh ini buatnya misalnya ternyata dari pisang, kemudian teksturnya seperti apa, rasanya apa aja. Nah, kalian amati, kalian tiru. Kalian mantapin dulu nih, saya mau coba eksekusi apa. Misalnya coba eksekusi keripik, ya kan? Atau kalian coba eksekusi pangsit atau makaroni, gitu kan? Kemudian kalian modifikasi. Modifikasi inilah yang poin penting yang membedakan produk yang kalian buat nanti dengan produk lainnya. Di situ juga yang akan bisa menentukan dari konsumen kalian, seperti itu. Jadi poin pentingnya juga adalah di bagian modifikasi. Kalian harus benar-benar bisa memberikan perbedaan produk yang kalian buat dibandingkan produk jenis lainnya. Seperti itu. Baik, bagaimana kepada Realiza? Apakah sudah paham? Jadi untuk memulai usaha kita itu harus tahu keunggulannya dahulu dari produk kita. Kurang lebih begitu ya, Kak? Iya, betul. Gitu. Kita gunain jurus ATM tadi ya, amati, tiru, langsung modifikasi. Baik, untuk penanya yang ketiga, mungkin ada satu nih, untuk Saudari Devia Triskasari. Kepada Saudari Devia, dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Ini apa suaranya belum ada? Suaranya masih di-unmute. Ya. Izin bertanya, Kak. Kakak kan sudah berhasil dalam berwirausaha dengan membuat bisnis Banahot dan Banamilk. Nah, bagaimana sih, Kak, perasaan Kakak bisa menciptakan peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan? Dan usaha di tengah kondisi COVID dan PPKM seperti sekarang ini susah nggak sih, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Devia. Mungkin Kamida bisa menjawabnya. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Devia. Tentunya diri saya sendiri bangga ya bisa membantu gitu. Yang pertama kan latar belakang saya kenapa saya mulai usaha itu kan karena saya lihat di rumah itu banyak nih pisang gitu kan. Kemudian harganya juga murah, apalagi kalau misalnya lagi kondisi-kondisi tertentu, misalnya kondisi lebaran, nggak bisa nyebrang ke Pulau Jawa, itu kan harga bakal turun ya. Jadi naik turunnya itu kan sangat drastis ya untuk hasil-hasil pertanian seperti itu. Dari situlah saya memutuskan untuk mencoba usaha keripik pisang dan bisa memperkerjakan beberapa ibu-ibu di sekitar rumah untuk membantu proses produksi. Jadi untuk pemasarannya sendiri itu sudah saya distribusikan ke reseller-reseller. Jadi buat teman-teman di sini, jangan takut untuk memulai usaha karena ketika kalian bisa memulai usaha itu kalian bisa mempekerjakan orang lain seperti itu, sehingga kalian bisa memberikan salah satu dampaknya ya ke orang lain. Gitu. Kemudian untuk balik lagi ya gimana tipsnya untuk bertahan di pandemi, yaitu tadi kita harus
mempromosikannya lebih tinggi lagi, lebih semangat lagi gitu. Kita terus berusaha memperkenalkan produk kita ke konsumen di berbagai acara, misalnya di acara webinar seperti itu ya. Karena kan meskipun pandemi sekarang sering diadakan bazar gitu. Karena untuk Banahot Banamil sendiri juga merupakan salah satu naungan di Bank Indonesia gitu. Nah, jadi ketika teman-teman mau mulai usaha nih, kalian punya usaha, jaringan yang harus kalian miliki adalah jaringan birokrasinya juga. Karena itu akan memudahkan kalian dalam proses legalitas dan juga itu akan memperluas jangkauan pemasaran seperti itu. Oke, cukup. Terima kasih kepada Kak Mida atas penjelasannya. Untuk Saudari Devia, bagaimana? Apakah jelas? Sudah jelas, terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih. Baik, mungkin sepertinya sudah di penghujung waktu nih. Walaupun sebenarnya ingin sekali terus berbincang-bincang nih tentang Kak Mida, bagaimana berbisnis dari awal hingga saat ini, sehingga sukses seperti saat ini. Kurang lebih begitu cerita yang menginspirasi dari Kak Mida. Mungkin seperti yang tadi Kak Mida bilang, bahwa untuk menjadi entrepreneur itu harus yang pertama adalah menemukan ide. Artinya kita lihat lingkungan kita di sekitar dahulu. Ada niat, ada rencana. Yang kedua, eksekusi. Nah, eksekusi inilah yang kadang sulit dilakukan. Kebanyakan rasa takut yang ada. Takut tidak ada modal, takut rugi, takut tidak disukai masyarakat. Padahal sebenarnya anak muda zaman sekarang itu ide-idenya kreatif, Kak, kreatif dan inovatif. Tapi itu rasa takut yang mendominasi ketika ingin memulai usaha. Kalau kata orang zaman dulu itu rezeki itu udah ada yang ngatur, walaupun pesaingnya banyak, tetapi ketika kita memiliki keunggulannya masing-masing, itu pasti ada nilai plusnya. Seperti penjual bakso. Penjual bakso itu ada di mana-mana, tapi kan memiliki rasa dan cita rasa yang berbeda-beda. Artinya memiliki daya minat yang masing-masing itu ada semuanya. Mungkin untuk hari ini dicukupi sampai saat sini saja. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Bisa tatap muka, pandemi cepat berlalu, kita tetap dalam keadaan yang sehat, terus menggunakan protokol kesehatan. Saya Novi. Mungkin cukup ya Kak, ataukah ada yang ingin menambahkan nih? Untuk para peserta yang ingin menambahkan. Dipersilahkan nih, kalau mumpung masih ada di ruang Zoom ini. Atau Kak Mida ingin menyampaikan lagi? Oh ini ya, buat teman-teman, kalau misalnya mau tanya-tanya atau sharing-sharing, boleh WA saya. Boleh dicatat ya nomornya ya. Ya boleh. Di 0822 8184 9608. Saya ulangin ya, 0822 8184 9608. Baik, cukup Pak. Atau ada lagi? Nah, baiklah, mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 11.04 ya. Saya Novia Ristiani sebagai moderator mungkin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara dan saudari sekalian. Saya pamit undur diri. Mungkin setelah ini para peserta boleh meninggalkan ruangan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Mida. Terima kasih Kak Mida. Semangat. Lalu. Izin live ya. Iya Kak, makasih Kak. Makasih Kak.